Echo. Wah ini Info sudah ngamanin. Rahasia. Berhasil mendapatkan. Coba ditatakin juga kali ini dari seorang Jack. Coba mencari free hit. Itu dia headshot. Alright-nya harus tumbang di posisi keempat. Udah ada Aspi juga yang terlihat. Mans langsung coba ngelakuin satu jump 69 kandas. Tapi ada pertukaran. Double vector dari seorang Jack. Jauh ini mereka dengan poin tertinggi di grup klasmennya ya. Dan ada pesawat yang bergerak dari bawah menuju ke arah shipyard nih ya. Shipyardnya blue zone, dimana kalau misalnya mereka rotasi shipyard plus eye graveyard observatory itu udah pasti kenyang gitu kan. Dan sekarang ada beberapa tim juga yang udah memilih drop zone masing-masing. Sejauh ini belum kelihatan yang turunnya sama, tapi kayak tim 1 sama tim 11 udah turun di satu tempat yang sama, yaitu 69 sama monokrom ya. Yes, ini di sekitaran peak ya, tapi kalau kita lihat juga teman-teman dari Aura bakal coba turun ke arah Stosa. Di arah CPR sudah cukup ramai, tapi udah ada invasi Immortal yang menurut gua agak sedikit aneh kali ini turnya. It's okay, itu Copet mau sampai bandara lagi ya. Copet mau sampai bandara lagi guys. Oke. Copet. Gak masalah, tapi di CPR sudah terjadi dua pertemuan kali ini. Teman-teman dari JRC bakal berhadapan dengan Echo Esports. Udah ada suara tembakan juga yang bakal coba dibuka. Dude, udah cukup low, bakal coba diburu sama seorang Dexter. Berhasil di knockdown, tapi hati-hati dari seorang Koja kali ini. Bakal coba terkena damage yang cukup banyak juga, harus bersembunyi terlebih dahulu. Tapi lo lihat sudah ada persebaran yang menurut gua cukup tersebar teman-teman dari Echo ya. Satu persatu bakal di pick off oleh JRC yang coba menggunakan satu formasi 2-2 kali ini. Betul banget, dimana dari tim Echo Esports sendiri lumayan menyebar seperti yang Bayu bilang, dan kayaknya bakal susah banget untuk nge-backup satu sama lain. Dan ini jadi info yang cukup baik, dimana Dexter berhasil mendapatkan satu orang dari tim Echo Esports, dan gue rasa nggak akan bisa di backup juga karena lumayan menyebar jauh. Satu orang harus dipulangkan menyusul temannya yang lain. Dan sekarang juga tim JRC udah dapat info yang baik, dimana tim Echo udah tersisanya 2 orang aja. Ini tinggal gimana mereka caranya, mau looting dulu atau mau ngeratain dulu biar mereka lootingnya jadi lebih tenang. Yes, udah ada satu pergerakan di atas keren dari seorang Iris kali ini, bisa mendapatkan satu vision yang cukup luas juga. Ini ya, sekte keren memang luar biasa loh. Mereka tuh selalu berani berada di ketinggian demi membuka vision untuk teman-temannya. Tapi ternyata ada satu pergerakan dari EVOS yang tadi memang coba turun di shipyard. Tadi tuh pengen di shipyard, tapi nggak mau karena keramaian kan. EVOS Immortal udah berpikir objektif nih. Mereka ngelepas shipyard dan coba bermain aman, tapi ternyata resiko yang mereka dapatkan adalah mereka harus minim resource banget. Bahkan sebelum mereka masuk ke shipyard atau kompon-kompon lain, itu mereka harus megang senjata dulu ya. Jadi ada persebaran yang bakal coba dilakukan oleh teman-teman EVOS Immortal kali ini ya. Dan rasanya cukup jauh juga dari teman-temannya seorang diri. Tapi ini kayaknya JRC sebentar lagi bakalan langsung aja mendatangi satu orang personil dari tim Echo Esports, tapi ternyata malah dibalikin, ada cover yang sangat baik juga dan kayak bakal di revive duluan baru di secure killnya. Dan satu orang dari tim JRC bakal melompat jauh ke arah depan mencari last man standing dari tim Echo Esports, dan belum kelihatan sih, harusnya rasanya masih coba dilihat lagi positioningnya lebih jelasnya di mana. Tapi Kucai akan berlari-lari seorang diri, terlihat juga dari arah atas. Lem mencoba untuk mendapatkan seorang Kucai, ada glue wall yang baik dibuka oleh seorang Kucai di sana. Itu udah dapat glue wall nih, jadi lumayan lah. Tapi menurut gua kayak useless juga, bahkan ujung-ujungnya dia bakalan diras sama teman-teman tim JRC sih. Gak akan dilepasin banget ini. Iya pasti ya, udah ada Time Thunder, ini glue wall udah mulai habis. Harusnya sedikit lagi berlari, udah pasti ditumbangkan dari seorang Lim. Berhasil men-take down teman-teman dari Echo yang harus post di posisi ke-11. Sayang sekali, dan ini dia udah ada MVP juga untuk di match sebelumnya, di match kedua, yaitu ada seorang Ajik juga dengan 5 poin kill di tangan ya. Ini Ajik apa Ajik pakai Kak? Ajik. Ya. It's okay. Kita melihat dulu teman-teman dari FR yang tadi di match kedua masih belum bermain secara maksimal menurut gua. Tapi lagi dan lagi mereka pun harus bermain dengan safe untuk kali ini. Mereka nggak mau untuk perang merebutkan kompon di awal-awal, maka dari itu mereka pun coba main scrapping aja ya kan. Rumah-rumah kecil bakal mereka sambangi demi memaksimalkan resource. Bom juga bakal coba bermain di pojok terlebih dahulu, yang mana mereka lagi dan lagi mengincar placement point yang lebih baik ya. Iya, kalau gue lihat juga di match ketiga kali ini semua tim udah belajar banget ya, mana tim-tim yang tadinya tusun di match sebelumnya sekarang mereka bermain sangat-sangat aman, bahkan rela memutar jauh. Tapi kalau kita lihat di sini The Pillars kayaknya sedang mencoba rotasi ke arah depan dan tanpa disadari di arah yang
cukup dekat dengan mereka. Ada satu tim juga yang udah siap untuk ketemu sama mereka. Ini The Pillars sendiri juga untuk segi resource-nya masih kurang dikit lah ya. Tinggal beberapa utility yang harus mereka lengkapin sehingga mereka bisa melakukan team fight. Jadi masih mencoba untuk looting dulu, gak mau cari-cari musuh dulu lah ya. Yes, dan kalau kita lihat juga sudah ada satu moving nih teman-teman dari TP, yang mana mereka akan berhadapan dengan nantinya atau Monokrom yang sudah bersiap juga di dalam satu gudang. Tapi seharusnya dengan adanya rotasi yang berbeda masih cukup jauh. 10 tim cukup slow untuk zona yang pertama ya. Betul banget. Dan gue rasa ini dari Monokrom sendiri harusnya mereka lebih bermain objektif lagi, di mana mereka tadi di match pertama di match kedua udah dapetin Buya, dan sekarang gue yakin mereka bakal lebih bermain objektif lagi sama kayak di match kedua sih. Sebenarnya mereka mainnya objektif banget, tapi di sisi lain gue lihat nih ada tim First Riders yang sedang merotasi ke arah atas, tapi tanpa disadari udah ada tim 69 Esports yang lagi nungguin mereka. Apakah mereka udah sadar? Gue rasa udah sadar sih, bakal dicari dan satu hit langsung menghilangkan setengah HP lebih dari tim 69 Esports. Bakal langsung dirasa saja ada Tem Turner di sana juga yang berusaha untuk melindungi dirinya, tapi masih nggak bisa dirasa aja langsung ke dalam rumah. Satu orang berhasil knock, bahkan dua orang berhasil knock. Copet di sini benar-benar jadi copet sesungguhnya, dan bakalan terjadi pertempuran yang sangat luar biasa di dalam rumah kayu yang sungguh sangat tinggi. Bakal disambit-sambit dikit, dan dari belakang masih ada pertempuran juga. Dari jendela ada glue wall yang udah di pop up down, kayaknya bisa bertahan lebih lama lagi. Bakal dibenerin, malah dua orang berhasil knock di sini, satu persatu datang dan gak bisa bertahan lama. Walaupun tadi ada percobaan yang sungguh sangat baik dari Don, satu persatu dari tim 69-nya datang. Itu sayang banget kalau misalnya tadi nggak satu-satu datangnya, kayaknya Donnya lebih cepat ya untuk di take down. Tapi sayang banget dari Don juga tadi nggak berhasil untuk mendapatkan pundi-pundi poin kill, padahal dua orang udah terkena down di depan mereka. Don tadi sedikit panik, mungkin mikirnya mau coba nge-heal dulu, tapi nggak sempat karena teman-teman 69 juga responnya sangat-sangat cepat, langsung bergerak melipir mencari Don yang memang sudah tersisa 5 HP tadi ya. Tapi mau nggak mau FR lagi dan lagi harus post di posisi ke 10. Apa yang terjadi dengan FR 69 mungkin yang lebih kuat kali ini, tapi kita beralih terlebih dahulu. Monokrom dan TP lagi dan lagi. Sebenarnya mereka jalur rotasinya ini sejajar ya, bersamaan, tapi memang cuman berbeda kompon aja. Kalau kita tarik lagi mungkin nanti bakal sama lagi, tapi kita beralih terlebih dahulu. Teman-teman BTR kali ini bakal coba berhadapan dengan NSC yang mana masih ada suara tembakan juga yang bakal coba dibuka terlebih dahulu. Dan kalau kita perhatikan dari lawan MKS juga sedang bersiap dengan satu karnya, dan udah ada O'Connor juga kali yang mengintai dari jarak yang cukup jauh. But masih belum kelihatan juga teman-teman BTR kali ini masih coba bersembunyi, dan pastinya 9 tim yang tersisa juga bakal coba mengincar placement point. Udah moving, ternyata udah tembakan balasan juga dari Ran. MKS sudah terkena kepalanya, harus terkena down, tapi seharusnya masih bisa di reviving terlebih dahulu. Iya, untungnya ada patahan ya, Mbak ya. Jadi pertempurannya belum terlalu pecah, di mana mereka juga masih cukup aman. Cuman colek-colek dikit aja, walaupun tadi Ran sempat kena headshot dan akhirnya langsung kenok. Kayaknya ini masih cukup aman. Kayaknya itu pas tadi dia dikenokin itu jadi satu info juga buat teman-teman yang berhadapan sama tim NSC, buat mereka agak mundur dikit ya. Karena satu orang kenok itu otomatis timnya bakalan coba untuk lebih fokus sama temannya dulu, baru ngelihat musuhnya lagi, dan itu jadi satu kesempatan untuk mundur. Tapi kita beralih ke tim EVOS Immortal, di mana tim EVOS Immortal sekarang mainnya hati-hati banget, dan gue rasa mereka udah menyadari adanya tim BTR di arah factory ya. Yes, dan sebenarnya jujur ya gue agak gak suka nih dengan formasi mereka coba bertahan di Watchtower, tapi posisinya terbagi dua bagi dua kayak gini ya. Dan ini terlalu jauh untuk Watchtowernya. Oke, kita bisa bilang Watchtower ini adalah salah satu kompon yang cukup kuat dengan adanya Tem Turner ya. Dari semenjak ada Tem Turner, Watchtower ini jauh lebih kuat karena lo nggak bakal bisa digranat, ya kan, lo nggak bakal bisa diserang dengan secara langsung juga. Jadi kalaupun ada yang mau masuk itu lewat satu jalur dan bisa dihajar gitu kan. Tapi dengan adanya jarak di antara Watchtower ini yang digunakan EVOS Immortal ini justru membahayakan timnya, karena takutnya ada tim yang memang langsung berfokus terhadap satu Watchtower dan dua orang lainnya tidak bisa membackup dengan begitu cepat ya. Oke, atau mungkin bisa jadi itu jadi salah satu strategi mereka, di mana kalau musuhnya nanti fokus sama satu Watchtower, dua orang yang lainnya bakal nyamperin dari belakang gitu kali ya. Bisa dapat free hit juga sebenarnya. Bisa dapat free hit juga kalau eksekusi yang dari musuhnya ini lama. Itu yang dicari. Tapi ingat, ini udah terjun ke prosin. Kalau musuhnya aja coba niat ke satu Watchtower tapi pengambilan keputusannya lama, justru mereka yang pasti yang bakal kesusahan. Dan
Itu dia yang bakal dicari sama EVOS. Ya semoga aja lah nanti ada clash yang memang bisa ditahan sama satu watchtower, terus satu watchtower lagi bisa mendapatkan free. Tapi kita beralih terlebih dahulu, berpindah dulu. Teman-teman dari The Pillars kali ini masih mengamankan komponen rumah labirinnya dengan begitu kuat. Sebenarnya dari masing-masing tim juga sudah saling mendekat, tapi hanya berdiam diri di masing-masing komponnya aja ya. Iya benar banget, karena sejauh ini juga kita lihat mereka masih ada di area yang cukup aman. Playzone juga masih cukup jauh. Jadi masing-masing tim mau coba untuk tahan aja. Cuman ini sayang banget nih tim BTR belum dapat kompon yang cukup enak. Sedangkan di atas tim Monochrome ya sama The Pillars sudah dapetin kompon yang seenggaknya bisa pertama. Tapi di sisi lain ada pertarungan yang pecah juga dari tim 69 lagi-lagi. Harus bertemu musuhnya, mau coba diputerin dulu untuk mempertahankan lebih jauh, bakal mundur sedikit karena tim Boom ini udah lumayan galak banget mau coba ngeras ke arah mereka. Tapi 69 bakalan membuat keputusan yang cukup bijak di mana mereka mau cabut aja dulu. Ya. Emang udah nggak bisa. Kalau kayak gitu emang udah udah hilang nggak bisa. satu ya? Iya, satunya udah hilang dari serang round. Udah gitu teman-teman dari Boom juga regroup. Kalau Boomnya tadi mencar mungkin bakal di-all-in sama 69. Tapi karena regroup semuanya berkumpul 4 orang, terus teman-teman dari 69 juga masih agak ada jarak, pasti bakal follow up satu persatu dan itu bakal ngerepotin timnya sendiri. Maka dari itu keputusan yang bijak diambil kali ini, langsung muter jauh aja, nggak perlu memaksakan juga, balas dendamnya nanti aja nih kalau circle-nya udah semakin kecil ya. Dan udah cukup aman juga mereka dapetin tempat ya. Karena kalau misalnya 3 versus 4 sebenarnya masih bisa juga ya mereka menang Bayu. Cuman posisinya tadi tim Boom komitnya bagus banget di mana mereka cukup dempet seperti yang Bayu bilang, mereka regroup jadi udah susah banget kalau misalnya mau dipecah pertahanannya, yang mana backupnya bakal lebih cepet dong dari masing-masing anggota dari tim Boom. Tapi kita berpindah nih ke tim 69, ternyata sudah mendapatkan kompon untuk menjadi hiding spot mereka setelah mereka dikejar-kejar sama tim Boom. Tapi di sisi lain mereka tidak menyadari adanya keberadaan tim The Pillars ya, yang udah mengamankan satu kompon yang lebih besar daripada milik mereka. Yes, hati-hati pastinya kali ini ya. 4 poin kill emang jadi modal yang cukup aman untuk 69, tapi dengan kehilangan satu anggotanya ini juga bakal menjadi hal yang berbahaya untuk mereka. Kalau sampai mereka clash jarak dekat dan enggak menjadi orang ketiga, ini bakal sedikit sulit untuk mereka. Mereka sih harus menjadi orang ketiga sih, but it's okay. Di sekitaran pick juga masih cukup ramai dan mereka juga masih bisa mendapatkan kompon. Bakal coba memanggil semua airdrop terlebih dahulu. Ada suara tembakan dari Aura Ignis yang akhirnya bertemu dengan teman-teman Monochrome. Hati-hati, kalau kata Monochrome, kalau ketemu kita kabur aja nanti rata gitu kan. Tapi Aura Ignis masih penasaran bos, bakal coba dicari dulu informasinya, dipantau-pantau dulu lewat satu patahan, tapi masih belum ada serangan lanjutan. Wah, gue ngeri banget sih ngeliat Adrian kalau dari bawah ada orang, tapi ternyata Adrian dengan famasnya masih mencoba untuk melakukan tembakan ke arah tim Monochrome. Belum kelihatan positioning lebih jelasnya juga karena ada patahan yang cukup menghalangi, ada pohon dan juga batu yang tidak bisa menembus ke arah tim Monochrome. Tapi di sisi lain ternyata Galang berhasil melihat adanya pergerakan juga dari tim 9 menggunakan vehicle yang mereka miliki. Satu orang Venom tertinggal di belakang seorang diri, adanya glue wall yang pop up juga. Bakalan coba untuk ditembakin aja tanpa ada backup dari teman-teman, tapi ternyata Venom berhasil terkendok dengan frag grenade yang didapatkan oleh tim Aura. Tersisa 3 orang dari tim NSCIND yang ada di lower ground, dan sekarang Aura Erasor bakal coba untuk memutar-mutar saja dulu, bakal coba ngeflank ke arah kiri, tapi hati-hati di sebelah kiri kalian ada tim Monochrome. Ini bakal pecah banget tim fightnya karena ada 3 tim yang akan bertemu sekaligus. Wow. Yes, ini bakal jadi bahaya sebenarnya untuk teman-teman Aura Ignis, tapi lo lihat tetap bermain agresif dan seorang Piu juga bakal coba atakin dari jarak yang cukup jauh menggunakan satu parapolja, tapi masih belum mengenai sasaran. Harus cabut ke dalam circle. Objektif lebih penting placement point. Maka dari itu mereka akan mengamankan satu rumah beton dan seharusnya akan terjadi kontes di dalam satu rumah beton karena Monochrome udah sampai rumah L juga kali ini. Bakal sama-sama mendekat dan sadar bahwa masing-masing rumah sudah saling diduduki oleh masing-masing tim ya. Monochrome mau nggak mau harus segera masuk karena rumah L ini masih di luar circle loh. Iya betul sekali, dan Aura dapat satu advantage di mana mereka satu rumah lebih depan ya daripada tim Monochrome. Dan di sisi lain juga kita lihat ada tim The Pillars yang siap mematahkan rotasi dari tim-tim yang belum masuk ke arah circle. Itu dari sisi lain kita juga lihat ada tim 9, ada UAV, ini udah ketahuan pasti positioningnya. Dan di sini Monochrome mencoba maju secara perlahan ke arah depan, tapi hati-hati Aura di depan sedang menunggu kalian. Glue wall di pop up di mana-mana, bakal masuk ke dalam satu rumah, apakah bakal langsung ketemu? Cukup hati-hati pergerakan dari tim Monochrome, gak mau terburu-buru karena ternyata tim Aura sudah mengamankan lantai 2 ya.
lumayan pelan-pelan pergerakan dari tim monokrom, gak mau kepleset nih kayaknya. Apakah bakal lempar frag grenade dulu ke atas? Enggak, masuk lagi ke dalam rumah. Ternyata Ziza masih cukup penasaran dan pelan-pelan banget ya ini monokrom masuknya ya. Ya, mereka emang gak boleh terlalu all in, tapi kita beralih terlebih dahulu. Udah ada rasa yang terpick up di tangan Jarsi, ternyata kepalanya sedikit terbuka, tapi masih coba bermain di pinggiran atau di bibir circle terlebih dahulu. Dia ada satu patahan yang bakal coba mereka manfaatkan, dan gue lihat-lihat di kolom komentar juga udah terjadi peperangan cukup panas ya antara Papayet dan juga Bang Manai yang sedang saling beradu argumen nampaknya. Oke, sudah terjadi pertempuran juga kali ini dari seorang Max bakal coba natakin dari sisi luar. Ternyata udah ada dua tim yang bakal coba mereka hadapkan. Sudah ada UAV Village juga yang bakal coba dibuka terlebih dahulu. Dua tim sudah terintai kali ini, bakal coba dibaca. Lim ternyata berfokus ke arah boom. Jars bakal coba ditatakin dari arah bawah. Satu granat dan seorang Ares mampu mendapatkan satu juga, tapi masih ada Time Turner. Langsung coba digas juga kali ini sama Garci. Satu persatu coba di jump shot. Ares sudah tertumbangkan, tapi Dexter kali ini dengan double barrel dia coba mendapatkan satu free hit tampaknya dari sisi belakang. Juga ada satu jump shot yang bakal coba dilakukan kali ini. Time Turner bakal coba dibuka. Dual vector menjadi masalah. Ares tersisa sendirian kali ini. Gak bisa Jarsi, harus tumbang di tangan Boom Esports. Iya, sayang banget tadi Jarsi tidak bisa mengamankan posisinya, dan itu jadi kesempatan buat tim EVOS Immortal buat kabur ya. Padahal tadi posisinya lumayan gak enak juga dari tim EVOS Immortal, tapi karena kehadiran tim GRC yang cukup terlambat datang, akhirnya memecah pertempuran antara tim EVOS dengan musuhnya tadi. Gue lupa siapa ya, tapi di sini juga tim EVOS sekarang sudah mengamankan satu tempat yang cukup enak nih, kayak tinggal langsung aja mematahkan rotasi dari tim Boom Esports yang sedang bergerak ke arah circle. Wah, ini EVOS sedang ngamanin. Jas berhasil mendapatkan dua orang sekaligus di sini. Dan kayaknya nggak bisa di-revive, bahkan satu orang Sans menyusul teman-temannya. Dan One menjadi last man standing, nggak bisa lagi bertahan, kayaknya udah ada di luar playzone juga yang lumayan jahat sekarang playzone. Tapi Boom Esports ternyata harus tereliminasi. Sekarang Hasbi mencoba menembak ke arah Aura, tapi Aura nggak ngasih free hit ke mereka. Di sini EVOS sudah kelihatan juga sama tim 69, cukup enak posisi dari tim 69, tapi ternyata seorang dari tim 69 berhasil di take down oleh tim EVOS Immortal. Hasbi dan juga Mezla yang masih tersisa di sini mencoba untuk menahan pergerakannya karena ada tim EVOS juga yang sudah tahu keberadaan mereka. Oke, masih cukup santai kali ini teman-teman dari RAM 9 bakal coba memanfaatkan satu obstacle yang ada, mobil hancur, tapi nampaknya kali ini posisinya bakal coba terbaca juga dari seorang Mizel yang bakal coba dicari juga. Sudah ada satu granat juga yang bakal coba dilempar, harus berhati-hati, masih coba bersembunyi dulu. Udah ada keluar yang bakal coba di pop up, masuk terlalu dalam tanpa ada backup, kali ini cukup berani, satu jam bakal coba dilakukan, harus coba terkena down karena memang posisinya tidak menguntungkan. BTR kali ini bakal coba mengacak-ngacak terlebih dahulu. Galang tersisa sendirian kali ini untuk teman-teman Aura Ignis. Oke, udah ada zona yang cukup sakit, pastinya bakal coba menyempit juga. Udah ada EVOS yang menunggu di dalam satu circle. Langsung coba turun gunung dari seorang Hasbi, tapi bakal sedikit sulit jalannya karena ditatakin dari dua tim sekaligus. Gak ada glue wall, masih ada batu, coba untuk bertahan, tapi di sisi belakang atau di sisi kiri ternyata masih coba berlanjut peperangan yang ada. Galang coba bertahan, satu orang dari EVOS Immortal juga harus terkena down. Relax dulu, coba turunin tempo. Nampaknya dari seorang Zek juga bakal coba natakin karena lo lihat udah ada satu Farles juga yang bakal coba terlihat. Udah ada Galang juga yang sedang coba menghadapi dua orang sekaligus di balik luar. Masih coba dihancurkan dulu, jalannya bakal coba dibuka, coba ditatakin juga kali ini dari seorang Zek, coba mencari free hit. Itu dia headshot. Aura Ignis harus tumbang di posisi keempat. Udah ada Hasbi juga yang terlihat. Mans langsung coba ngelakuin satu jump shot, 69 kandas, tapi ada pertukaran double vector dari seorang Jason. Menemukan satu, dua orang Bigetron bed kandas. Ini dia EVOS Immortal berhasil mendapatkan Booyah. Wow, kesabaran di early game dari tim EVOS Immortal ternyata membuahkan hasil yang manis ya, Baya. Bisa mendapatkan Booyah ketiga di match hari ini. Itu satu pencapaian yang luar biasa, di mana dari early game kita lihat mereka bahkan gak punya senjata sampai menit ketiga, tapi akhirnya